Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Ferry Novianto Channel. Kali ini saya akan melihat atau membuat edukasi tentang tanaman tebu. Ya, tanaman tebu ini guys, sebetulnya ini kan sudah tebu itu sudah tua, sudah waktunya tebang ya, sudah bisa dipanen. Tapi ini petani sekarang lagi resah karena sekarang ada fenomena yaitu tumbuh bunga tebu. Bunga tebu namanya geleges ya. Sebetulnya bunga tebu ini setiap panen pasti ada bunganya, tapi nggak seperti ini guys. Biasanya itu jarang. Katakan kalau 1 hektar gitu paling ya sekitar antara 5-10% gitu wajar. Ini bisa dikatakan 90% berbunga semua guys. Jadi tebu berbunga itu satu pengaruhnya ini, pengaruhnya dengan hasil yaitu dari rendemen bisa turun, satu rendemen turun, yang kedua beratnya juga turun. Karena apa? Harusnya ini masih bisa tambah lagi 1 meter, akhirnya nggak bisa ini guys. Nah ini terbatas ya ini ya. Nah ini ya, kupas ya. Nah ini sekian. Nah ini kan sudah mentok guys. Nah ini kan sudah mentok segini. Ini pun sudah nggak ada rendemennya, nggak ada, dan airnya nggak ada, ini air gulanya sudah nggak ada. Mungkin segini bisa. Kalau segini sudah, ini namanya kalau ini sudah seperti ada busa gitu ya, bergabus spon. Seperti spon ya di sini ya. Jadi nggak ada airnya. Jadi kandungan air mungkin sampai di sini guys. Ini pun sudah dalamnya sudah keropos. Namanya gabeng kalau orang bilang ya. Keropos ini ya. Nah ini segini. Harusnya ini masih dari tangan saya ini bisa naik lagi sekitar 1 meter. 1 meter bisa. Itu bisa menambah keuntungan petani. Kalau seperti ini petaninya sih hasil menurun guys. Dari biasanya kalau per hektar itu ya. Nah ini sampai sini. Biasanya kalau per hektar tebu itu bisa mencapai 100 ton ya, rata-rata 100 sampai 120 ton tebu. Tapi kalau ini seperti ini sudah fenomena bunga gini sudah nggak bisa guys ya. Ini pasti turun ini ya. Biasanya 120 gitu ya, mungkin sekitar 70-an guys turunnya guys. Antara 70 ton, 70 bahkan bisa 65. Karena apa? Tingginya nggak bisa maksimal. Nah ini ya segini sudah tumbuh bunga. Nah guys, tumbuh bunga ya, ini segini sudah tumbuh bunga ini. Nah ini tebunya sekitar 1 meter 1,5 ini, jarang yang 2 meter. Di tengah pun rata-rata ini ya 170 maksimal 2 meter. Biasanya tebu itu sampai 3 meter, 2,5 sampai 3 meter. Berarti ini penghasilan petani menurun guys. Penghasilan petani menurun ini ya. Sebetulnya penghasilan petani menurun itu faktor utamanya itu bukan hanya dari bunga saja, tapi juga dari faktor tanah guys. Sebelum menanam tebu itu harus dilihat dulu tanahnya. Tanahnya bentuknya apa? Tanah berpasir juga kurang bagus karena tidak bisa menyimpan air lama ya akhirnya. Kalau yang ini tanah bukan pasir tapi ini tanahnya merah. Ya guys. Ya. Ini ya. Ini tanahnya merah. Merah keras, setengah padas. Akhirnya tebunya nggak bisa tinggi, nggak bisa maksimal. Ya, ya. Nggak bisa maksimal guys. Ini baru hujan ya, baru hujan seperti ini dah loh. Tanahnya ini keras, agak merah ya, tanahnya agak merah. Jadi untuk tebu kurang bagus. Ini juga perawatannya kurang. Nah ini ya, karena faktor bunga-bunga ini yang membuat petani gelisah. Karena sudah terus terang kalau lahan sewa, dengan sewa antara 25 sampai 30 juta per hektar, sama modalnya 15, 20 juta sampai 25 ya, 20 sampai 25 sekitar kurang lebih modalnya per hektar antara 50 sampai 55 guys. Tapi kalau kena fenomena seperti ini ya, nah ini semua hampir ya bisa dikatakan 90% berbunga, keluar bunga ya, keluar geleges ya. Kalau bunga seperti ini ya sudah setengah mati ini guys. Bisa balik modal bagus ya. Tapi kalau mungkin ada tambahan sedikit masih ada, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan para petani yang sudah modal sekitar 50 juta, 50 sampai 55 juta ya. Nah, akhirnya ini apalagi tanahnya nggak terawat, banyak gulmanya ya, banyak gulma seperti ini, tanaman seperti itu. Di sini tebu tidak hanya 1 petak, 2 petak, bukan 1 hektar, 2 hektar. Tapi di sini tebu puluhan hektar, bahkan sampai 100 lebih ya ini. Sekitar 100 hektar lebih, semua fenomena seperti ini guys. Berbunga semua. Yang dari sini bahkan sampai sana semua berbunga guys. Ya, keluar bunga semua ya.
Nah, itu semua keluar bunga, guys. Kalau sudah seperti ini, petani ini juga agak resah. Yang ikut kelompok atau KUD itu pendaftaran ada ketua kelompoknya itu aman, sudah tidak memikirkan, tidak begitu resah. Tapi bagi petani yang mandiri dengan modal sendiri itu agak susah. Karena apa? Susahnya gini, guys. Susahnya itu tengkulak atau penebas yang biasanya ke sini ada tengkulaknya ya. Tebu segini sudah ada tengkulaknya biasanya, guys. Sudah dibeli orang. Untuk penebas biasanya begini prediksinya, guys. Nah, kalau ini berbunga sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau berbunga gini sudah mentok ya. Nah, yang gini, guys, ini yang tidak ada bunganya ya. Oh, seperti ini nih. Ini saya kasih contoh. Nah, ini, guys. Nah, seperti ini ya, terlalu pendek ya. Kita carikan yang agak tinggi ya. Oh, ini aja nggak apa-apa contoh. Jadi gini, guys, kalau tebu segini ya, hitungan penebas itu sekian, tafsiran penebas sekian ya. Ini yang dihitung atau yang gini dihitung rata-rata. Ini untuk amdal atau yang terbuang. Tapi biasanya harapannya sekarang seperti begini, beli dengan harga seperti 50 juta gitu ya. Harapannya hitungan sekian. Tapi harapannya mungkin ditebang, bukan langsung ditebang, tapi nunggu 3-4 bulan atau 2-3 bulan. Itu harapannya bisa nambah antara 40 cm sampai 50 cm. Biasanya ros nambah 5 ros, ya 5 ros itu ini. Ada yang nambah 5 ros, 4 ros lumayan, nambah berapa tonan gitu. Tapi kalau sudah keluar bunga seperti ini, guys, ya ini mentok sekian, ya, mentok sekian. Nah, mentok sekian ini kan juga mengurangi bobot, juga rendemen yang pasti. Bobotnya berkurang dari target awal seperti 120 ton atau 100 ton gitu ya. Mungkin dapatnya cuma 70. Tapi biasanya kalau tebu masih belum keluar bunga, tapi perkiraan sekarang 70, mungkin waktu nebang bisa 80-90, pasti ada keuntungan sekitar 10 ton sampai 20 ton. Itu kali berapa ribu per 100 per kintalnya, guys. Jadi per tonnya berapa ratus ribu gitu ya. Jadi itu masih ada keuntungan. Tapi kalau sudah mentok gini takut. Tapi sebetulnya gini, guys, kamera agak geser sedikit ya. Jadi sebetulnya gini, kalau orang pemberani yang punya perasaan atau firasat bahwa itu bisa tebu, bisa untung, itu ada dua. Kalau seperti ini otomatis tebasannya agak jatuh, harganya turun ya, murah. Itu ada pemikiran. Kalau sekarang sudah kemarau, hampir kemarau seperti ini, nanti pemikiran tebang akhir itu dapat untung, bisa untung ya. Seperti ini, guys. Ya, ini ya. Nah, ini udah mulai. Nah, ini saya kupas dulu. Namanya siroges, guys. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti cabang ini kan ya, pupus ini kan, pucuk ini kan mati. Nah, ini kan patah, mati. Lah harapannya nanti tengkulak itu kalau mau spekulasi, ini kan tumbuh tunas. Nanti setelah kemarau ini pasti kering semua, akan jatuh sendiri, roboh, mati. Yang atas ini aja, yang bawah tidak, guys. Jadi di sini nanti mati, kering ya, mati. Terus tumbuh tunas baru seperti ini, bercabang seperti ini. Ada 2, ada 3, tapi rata-rata 2, guys. 2 rata-rata lah. Seperti ini juga 2. Nah, ini biasanya begini, kalau ada tengkulak yang spekulasi, mengharapkan berat tambahan dari tunas ini. Nah, biasanya menangnya di sini, mungkin sampai per batang ini tafsirannya naiknya ini ya, naiknya ini. Nah, kelihatan ini kamera. Kalau sudah bercabang gini biasanya setelah kena hujan 2 bulan gitu atau pasti keluar tunas, mungkin tambahnya sekitar 40 cm ya. Itu bisa menambah, mungkin kalau 1 hektar gitu nambah 10 ton kemungkinan bisa, guys. Perkiraan segitu. Jadi harusnya ditunggu dulu ya. Kalau tebu seperti ini harusnya tebang akhir. Tidak boleh sekarang ini kan bulan Mei ya, awal tebang. Itu bisa tebang awal atau bisa tebang akhir. Kalau yang seperti jalan ya, truk, angkutan truk, armadanya bisa masuk ke lokasi langsung. Kalau menurut saya sih jangan tebang sekarang, tebang awal jangan. Satu, harganya masih standar sekitar 60, 65. Tapi tebang akhir biasanya sampai 90 bahkan bisa 100.000, pernah 125. Tebang akhir itu kalau ada nanti di antara bulan 10, 11,
Kalau nanti bulan 10 akhir atau 11 sudah mulai musim penghujan lagi atau ada hujan, nanti ini kan sudah tumbuh tunas baru lagi. Otomatis tebu ini satu bertambah beratnya, yang kedua harganya juga bertambah. Jadi itu saran saya guys. Jadi tebu itu selain ditunggu tebang lama, juga nanti bisa tebang awal. Tebang awal itu harganya masih murah, terus terang ya. Beda harganya, bisa dikatakan kalau kemarin tebang kemarin sih bisa sampai 125, tapi tebang awal harganya sekitar 63. Jadi rugi. Sebetulnya harus tebang akhir, tapi tebang akhir itu harus benar-benar pas siap. Karena apa? Waktu penutupan pabrik itu mendadak, yaitu diperkirakan bulan 11 itu tidak ada perpanjangan. Kalaupun tanggal seperti gini, bulan 11 tanggal 25 tutup, ya berarti itu sudah pengiriman terakhir. Sudah harus selesai. Jadi nebang diperkirakan, oh punya saya ini ada 2 hektar, diperkirakan tenaga saya sekian orang, katakan 30 orang, truk saya ada sekian, itu disesuaikan, diusahakan sebelum tutup pabrik, seperti jatuh tempo tanggal 25 tadi, itu sudah harus selesai guys. Jadi supaya tidak sampai terbuang. Kalau nggak gitu terbuang. Kalau terbuang sebetulnya masih laku, tapi agak turun, harganya turun, pasti turun ya. Harganya pasti turun, bukan agak turun, pasti turun. Kalau tebang akhir pabrik penggilingan besar sudah tutup, akhirnya pergi ke kilang, ke penggilingan kilang. Lah kilang itu yang untuk gula merah ya, yang untuk gula merah ya. Jadi untuk gula merah. Jadi bisa dijual ke, namanya di sini kalau daerah Malang itu ke kilang ya, namanya penggilingan kilang. Kilang itu untuk pabrik gula merah yang bulat ya, yang bulat-bulat gitu, ada lonjong, ada yang panjang. Biasanya bulat panjang ya, bulat panjang itu ada yang kadang ada yang seperti batok kelapa, yang oval gitu, itu macam-macam guys. Jadi itu pengertiannya masalah tebu guys ya. Masalah tebu itu ya mudah kalau ngerti ilmunya. Karena apa? Kalau tebu ini kan harusnya dibersihkan seperti ini ya, dirogek seperti ini, supaya satu rendemennya tinggi, yang kedua kelihatan bersih. Kalau seperti ini ongkos tebangnya beda. Biasanya yang kalau yang bersih gini per kintalnya atau per 100 kilonya itu Rp8.000 sampai Rp9.000. Bahkan kalau yang belum dirogek, belum bersihkan seperti ini bisa sampai 11 sampai 12.000. Jadi tetap petani itu rugi. Sebetulnya sama, ruginya gini. Ruginya itu penebangannya lama, juga rendemennya turun, rendemen rendah. Biasanya rendemen itu juga mempengaruhi dari harga penghasilan, karena pabrik tidak hanya membeli bobot saja atau beratnya, tapi juga dari berat itu juga diambil rendemen. Sekian persen rendemen, jadi dapatnya gula berapa, dapat uang berapa. Kalau itu hitungannya kurang tahu jelas ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti ada yang protes, mungkin ada yang keberatan. Sebenarnya saya tahu cara menghitungnya antara rendemen, dapatnya gula berapa, itu sebenarnya saya tahu, tapi tidak berani saya edukasikan di sini karena nanti takutnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oke guys, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Saya tunggu like, subscribe, dan komennya. Selamat siang dan selamat jumpa kembali. Wajahmu buatku kebayang, indah cintamu buatku melayang bersama dirimu.